Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Aditya Darmonta Karyanto, NIM 67 2019 021 dengan nama kelompok Masdi dari kelas ASDC. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Indra Sangrapu, NIM 67 2019 195. Di sini saya dari kelompok Masde dengan kode kelas ASDC. Perkenalkan, nama saya Pius Adi Septio dengan NIM 67 2019 046. Perkenalkan, nama saya Kapri Behuku, biasa dipanggil Rio, NIM 67 2019 310. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi. Terima kasih. Oke, selamat pagi, siang, sore, maupun malam untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Hindra Setiawan, NIM 67 2020 602. Ya, baik, kita akan langsung masuk pada penjelasan atau definisi dari insertion sort ini. Jadi mulai dari definisi bahwa insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama yang kemudian diurutkan lalu mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Nah, secara simpelnya insertion sort ini dapat kita artikan pada bahasa Indonesia, di mana insertion yang artinya adalah penyisipan dan sort atau sorting yang artinya adalah pengurutan, dan digabungkan menjadi pengurutan dengan metode penyisipan, di mana pengurutan ini tentunya memiliki dua jenis, yaitu ascending dan descending ya, dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, kita akan masuk ke cara kerja langsung. Nah, untuk cara kerja kalian bisa pause ini dan bisa baca sendiri. Saya akan langsung menuju ke gambaran dari cara kerja. Saya kasih contoh, yaitu ini sesuai dengan cara kerjanya, yaitu tadi contohnya ada 2 dan 1. Pertama kita bandingkan yang kanan dan kiri, kecil apakah kanan lebih kecil dari kiri? Nah, ini kanan lebih kecil dari kiri nih. Nah, ini maka angka dari kanan atau 1 ini perlu kita ambil. Lalu angka dari 2 ini kita pindahkan ke posisi angka 1. Nah, lalu dari 1 yang kita ambil ini kita masukkan ke posisi angka 2 tadi. Nah, ya, ke posisi angka 2 ya gitu. Jadi inilah gambaran dari cara kerjanya. Nah, untuk contoh kasusnya juga ada cukup banyak, jadi langsung di skip saja. Saya langsung penjelasannya, bisa di pause untuk membaca. Nah, untuk gambarannya ini dia. Ini ada, misalnya saya ambil 3 kartu ya, bisa saya ambil dari 5, terus saya ambil 3, terus saya ambil 2. Nah, misalnya begini, lalu kita bandingkan seperti yang cara kerja tadi, 2 dengan 3. Oh, 2 lebih kecil gitu. Nah, kita ambil, lalu ini di tangan kiri ini ya. Jadi 3 ini kita masukin ke posisi 2 dan 2 kita pindah ke posisi 3. Lalu masuk lagi ke 5. 2 dengan 5 kecil mana? Oh, 2. Kita pindahkan lagi. 5 kita pindah ke posisi 2. Lalu 2 kita pindah ke posisi 5. Begitu. Lalu setelah semua ini udah selesai kan? Nah, ini sudah tidak bisa dipindahkan ke kiri lagi karena ini sudah paling kiri. Kita maju ke paling depan. Nah, 3 ini kita bandingkan lagi dengan 5. Oh, 3 lebih kecil. Nah, kita ulang lagi nih, begini. Nah, begini terus sampai ascending selesai, dan ini sudah selesai menjadi 2, 3, 5 begitu. Untuk gambarannya, nah, dari 2, 3, 5 ini maka sudah menjadi ini ya, sudah ascending. Sudah menjadi ascending, dan tentunya kita akan ambil misalnya satu kartu lagi, misalnya begini. Lalu kita lihat lagi dari kartu yang kita ambil. Oh, 4 lebih kecil dari 5. Ya udah, kita sini 5 kita pindahkan ke posisi 4 dan 4 masuk ke posisi 5 begitu. Lalu kita lihat gini. Set. Nah, sudah kita lihat ya gitu, maka dia akan pindah-pindah terus ke kiri sampai hasilnya menjadi 1 2 3 4 5 ya. Supaya lebih mudah, tentunya saya akan langsung memblok aja semuanya. Anggap aja sesuai metode ya. Biar cepat. Nah, begini. Nah, itu langsung dipindah di posisi angka 2 tadi ya, karena anggapnya tadi di sisa terakhir yaitu 1, lalu di sini 2. Sehingga akhirnya 1 pindah ke posisi 2 dan 2 pindah posisi 1 begitu. Sehingga jadinya ini sudah menjadi ascending.
Dan maka satu set dari di atas meja tadi sudah menjadi urut. Dan kita pindahkan lagi dari tangan kiri kita ini ke kembali atas meja. Begitulah metode dari insertion sort ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari metode insertion sort. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, sederhana dalam penerapannya. Jadi kita lebih gampang dalam penerapan dalam metode tersebut. Yang kedua, mangkus dalam data yang kecil. Jadi ketika kita menggunakan metode tersebut, alangkah lebih baiknya kita menggunakan data-data yang kecil itu lebih baik. Jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insertion sort akan lebih cepat dibandingkan ke sort. Jadi alangkah baiknya itu ketika kita menggunakan metode ini, kita sudah membuat list untuk data-data tersebut sehingga akan lebih cepat dalam menjalankannya gitu. Yang keempat, mangkus dalam data yang sebagian sudah terurut, sama kayak poin yang ketiga. Yang kelima, lebih mangkus dibanding bubble sort dan selection sort. Yang keenam, loop pada insertion sort sangat cepat sehingga membuatnya salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Yang terakhir, lebih stabil dalam menggunakan metode insertion sort. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan insertion sort itu seperti apa. Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit analogi ya, agar teman-teman lebih paham dari nanti penjelasan teman saya sebelumnya, agar nantinya teman-teman lebih jelas. Nah, mungkin di sini insertion sort ini saya analogikan seperti kita bermain kartu remi. Nah, kartu remi kan ada jumlahnya 52. Nah, 52 kartu remi itu ada 4 kasta ya teman-teman. Mungkin atau variabel di secara metode pemrograman ya. Mungkin ada 4 variabel. Di sini ada scope, kemudian love, kemudian rating dan wajib atau diamond. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kita bermain nih, kita urutkan nantinya dari 4 variabel tersebut sampai urut dari data urutan nomor tersebut sampai urut ya. Kan ada 10. Kemudian jack, queen, king, as. Jadinya ada 14 kartu per variabel. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kita masuk nih ke kelemahannya. Nah, kelemahan yang pertama, jika list terurut terbalik sehingga setiap eksekusi dari perintah harus memindai ulang dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Nah, jika mungkin case-nya teman-teman sudah terurut nih, tapi secara terbalik, nah insertion sort ini akan mengembalikan ulang data awal dari 0 sampai terurut dari awal sampai akhir secara sekuensial. Jadi mungkin lebih kurang efektif ya teman-teman. Ya, yang kedua membutuhkan waktu pada data yang tidak terurut sehingga tidak cocok dalam pengurutan elemen dalam jumlah besar. Mungkin case-nya seperti kita ambil contoh seperti data-data obat-obatan yang ada di rumah sakit ya teman-teman. Nah, ikutkan obat-obatan ada banyak jenis tergantung sakit yang dialami seperti apa. Nah, seperti itu. Yang ketiga, lambat dalam pengurutan dengan data yang jumlahnya lebih besar. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin tidak cocok ya teman-teman, seperti metode insertion sort ini digunakan pada data obat-obatan pada sebuah rumah sakit ya teman-teman, karena kan elemennya banyak banget itu. Nah, yang terakhir, memakan waktu yang lama karena harus membandingkan satu persatu data meskipun yang ada itu sudah urut. Nah, jadi metode insertion sort ini kurang efektif ya teman-teman, walaupun data yang teman-teman atau array yang teman-teman urutkan itu sudah urut. Insertion sort ini akan membaca ulang dari awal walaupun itu sudah urut ya teman-teman. Nah, mungkin kesimpulannya kembali ke case-nya teman-teman alami itu seperti apa, teman-teman harus melihat ulang ya teman-teman, melihat ulang sort yang kalian gunakan itu sudah cocok atau belum pada kasus yang teman-teman alami. Nah, mungkin seperti itu kalau dari saya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya tentang kelemahan insertion sort ini. Mohon maaf apabila kurang jelas. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Oke, di sini saya akan menjelaskan simulasi penjelasan coding simulasi
insertion sort di bahasa C. Pertama deklarasi 3 kelas, yaitu kelas insertion sort, habis itu kelas print array, habis itu kelas main. Di kelas main dideklarasikan dua variabel integer, yaitu array yang berisi nilai yang akan kita sort, habis itu n yang bertugas untuk menghitung jumlah array yang ada di sini. Dilanjutkan dengan insertion sort yang bagaimana sortnya akan bekerja di sini. Di sini diklasifkan 3 nilai, yaitu i, q dengan j, itu nilai integer. Ada perulangan nilai i, jadi yang parameter awal 1 kurang dari n, lalu diinkremen 1. Lalu dilanjutkan dengan q sama dengan array i. Jadi q itu sama dengan array 1 sama dengan 12. J sama dengan i kurang 1, jadi J sama dengan 1 kurang 1 sama dengan J 0. Nah, disinilah perulangan, disinilah sortnya dimulai. Di sini tiga ini. Pertama dicek dulu apakah array J itu lebih besar atau enggak sama dengan 0. Kalau iya, dan juga lagi cek yang kedua, apakah nilai array J ini lebih besar dari Q. J yang 0, ya, J yang 0, array J 0 berarti array 0 14, apakah lebih besar dari 13? Iya, lebih besar. Makanya ini terjadi. Jadi array J yang jadi array J plus 1 berarti array 1 dong. Yang ini 13. Nilainya akan sama dengan array 0. Jadi di sini akan jadi nilai 14. Lalu J kan dikremen, yang awalnya J itu sama dengan 0 dikurangi sama dengan 1. Udah dikremen, ini enggak memenuhi kok, enggak memenuhi kan? Dilanjutkan ke sini, jadi array J plus 1, jadi yang 0, yang minus 1 sama dengan 0. Nilainya akan sama dengan Q. Yang Q itu sama dengan dia 12. 13. Oke, udah dong, udah kelar kan? Jadi nanti nilainya akan terus ditukar terus di sini, dipindahkan, yang paling kecil dipindahkan ke sini. Dan ini akan terus berulang sampai sortnya berhasil. Dilanjutkan dengan ngeprintnya. Cara kita ngeprintnya di sini ya gampang. Tinggal dibuat perulangan aja. Dari i sama dengan 0 sama kurang dari sama dengan n. Dia akan lalu tuh habis itu print nilai d array i. Ini dia akan terus ngeprint nilai d print ini ya int i ini. D ini maksudnya print integer dari nilai array i, jadi 0, 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Akan diprintnya semuanya. Lalu ya tinggal dipanggil kelasnya insertion sort array n, habis itu print array n. Udah selesai. Itu aja. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja insertion sort, contoh-contoh dan simulasinya. Di sini cara kerja insertion sort-nya saya ambil contoh pada ascending ya. Nah, di mana fungsi semisalnya ada contoh data ya. Di sini ada 4, 7, 3 dan 9. Nah, dia akan mengurutkan sesuai nilai dari data ini. Nah, langsung aja lanjut. Dia akan memulai dari nilai array ke 2, array ke 1. Nah, jadi ini adalah 0, kemudian ini 1, ini 2 dan ini 3. Nah, dia akan mengecek dengan data yang pertama atau array yang pertama. Jika lebih kecil, maka dia akan tukar. Nah, seperti ini, langsung aja. Nah, karena nilai 7 ini masih lebih besar dari 4, jadinya nggak bertukar, tetap. Kemudian, data kedua ditambah 1. Jadi, dia akan mulai lagi dari data ketiga. Nah, seperti itu. Nah, dari data ketiga, dia ngurutin ke data kedua, array kedua. Jika lebih kecil, maka dia akan ditukarkan. Seperti itu. Nah, dari 3, dia bertukar dengan 7. Karena nilai 3 lebih kecil daripada 7. Nah, seperti itu. Kemudian, setelah itu, dari 3 dia akan bertukar ke 4. Ke data nilai array 0. Data pertama ini. Jika lebih kecil, dia bakal bertukar lagi. Nah, dia tertukar 3 ke 4. Nah, itu adalah cara kerja insertion sort. Kemudian, dari tadi dimulai dari data ketiga, dia bakal mulai dari data ke
4 karena 3 ditambah 1. Nah, dari 9 dia bakal mengecek ke data ketiga, array ketiga. Jika lebih kecil, dia bakal bertukar. Nah, karena di sini nilainya tidak lebih kecil dari nilai sebelumnya, maka dia bakal tetap. Nah, demikian dia mencocokkan lagi dari data ketiga ke data kedua. Karena data ketiga masih lebih besar daripada data kedua, maka dia tidak bertukar tempat. Nah, kemudian dari data yang kedua, dia bakal ngecek lagi ke data pertama, ke array pertama. Jika dia lebih kecil daripada data pertama, dia bakal bertukar. Tetapi di sini karena datanya masih lebih besar daripada data pertama, maka tidak terjadi pertukaran. Seperti itu. Nah, jadi yang diperoleh dari nilainya atau insertion sortnya adalah 3, 4, 7, 9. Jadi dia telah mengurutkannya selesai, maka yang diperoleh adalah 3, 4, 7, dan 9 dengan melalui ascending. Cara kerjanya menggunakan insertion sort kayak gitu ya. Jadi diperoleh 3, 4, 7, 9. Jadi begitu cara kerja dari insertion sort. Nah,